Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar. NIM saya 2892050060. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan prodi Manajemen. Tujuan saya membuat video ini untuk melakukan ujian akhir semester dengan materi perekonomian Indonesia. Saya sini akan menjelaskan tentang demokrasi ekonomi dan politik ekonomi. Demokrasi. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah sebuah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ciri-ciri demokrasi: yang pertama, memiliki perwakilan rakyat. Keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan warga negara. Yang ketiga, menerapkan ciri konstitusional. Dan keempat, menyelenggarakan pemilihan umum. Yang kelima, terdapat sistem kepartaian. Tujuan demokrasi: yang pertama, kebebasan berpendapat. Tujuan demokrasi adalah memberi kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi. Yang kedua, menciptakan keamanan dan ketertiban. Demokrasi akan menjamin hak-hak setiap warga negara dan mengedepankan musyawarah untuk memecahkan solusi bersama. Yang ketiga, mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan. Rakyat yang didorong aktif dalam bidang politik guna memajukan kinerja pemerintahan negara tersebut. Yang keempat, membatasi kekuasaan pemerintah. Artinya rakyat berhak memberi aspirasi dan kritik pada pemerintahan. Yang kelima, mencegah perselisihan. Dalam suatu negara demokrasi, setiap masalah atau konflik yang terjadi akan diselesaikan dengan musyawarah. Macam-macam demokrasi. Yang pertama, demokrasi parlementer adalah demokrasi yang memberi lebih banyak kekuatan pada legislatif, atau disebut juga dengan demokrasi parlementer. Demokrasi langsung merupakan jenis demokrasi di mana rakyat yang memiliki kekuasaan secara langsung tanpa perwakilan perantara atau majelis parlemen. Demokrasi tidak langsung merupakan bentuk demokrasi paling umum di seluruh dunia. Penekanannya terletak pada perlindungan hak-hak tidak hanya pada mayoritas rakyat di negara bagian, tapi juga minoritas. Yang tiga, demokrasi Pancasila. Demokrasi yang bersumber pada nilai-nilai sosial budaya bangsa serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh rakyat. Demokrasi presidensial. Di bawah sistem demokrasi presidensial, presiden dipilih secara langsung oleh warga negara. Presiden dan cabang eksekutif pemerintah kemudian tidak bertanggung jawab kepada legislatif, tetapi tidak dapat membubarkan legislatif secara sepenuhnya. Dalam demokrasi presidensial adalah kepala negara. Demokrasi liberal merupakan demokrasi yang mengutamakan memberikan perlindungan hak individu dari kuasa pemerintah dengan catatan sesuai hukum konstitusional. Demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi dapat pula diartikan sebagai kedaulatan ekonomi yang berada di tangan rakyat, di mana mereka menentukan sendiri tiga masalah utama ekonomi: apa yang harus diproduksi, what, bagaimana memproduksi, how, dan untuk siapa barang dan jasa yang diproduksi, for whom. Pada sistem demokrasi ekonomi, pemerintah dan seluruh rakyat, baik golongan ekonomi lemah maupun pengusaha yang aktif dalam usaha untuk mencapai kemakmuran bangsa. Ciri-ciri demokrasi ekonomi: yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Yang keempat, hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Yang kelima, potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara diperkembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum. Yang keenam, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Global
Globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi merupakan peningkatan ketergantungan ekonomi negara-negara di dunia hasil dari percepatan pergerakan teknologi, jasa, barang, serta permodalan lintas perbatasan. Ciri-ciri globalisasi ekonomi yang pertama, deregulasi korp korporasi dan gerakan modal yang tidak terbatas. Yang kedua, privatisasi privatisasi dan komodifikasi, tersebut dengan commodification atas berbagai jasa pelayanan publik dan aspek lain dan barang milik bersama komunitas dan masyarakat global. Yang ketiga, pengintegrasian dan perubahan atau disebut dengan konvensional berbagai perekonomian nasional menjadi perekonomian yang sepenuhnya bertumpu pada produksi berorientasi ekspor atau disebut dengan export oriented production yang secara sosial dan lingkungan sangat berbahaya. Yang keempat, pengembangan tingkat pertumbuhan berlebihan, hyper growth, dan eksploitasi tanpa batas atau sumber daya planet bumi semata-mata demi memacu laju pertumbuhan. Yang kelima, peningkatan konsentrasi korporasi secara dramatis, penghancuran program-program nasional yang mencakup bidang sosial, kesehatan, dan lingkungan. Manfaat globalisasi ekonomi. Yang pertama, produksi global dapat ditingkatkan. Yang kedua, meluaskan pasar untuk produk dalam negeri. Yang ketiga, dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang baik. Yang keempat, menyediakan dana tambahan untuk membangun ekonomi. Dampak positif globalisasi ekonomi. Yang pertama, memicu sikap kreasi dan inovatif di kalangan masyarakat luas agar dapat bersaing di ranah global. Yang kedua, mudah mendapatkan barang-barang impor dari luar negeri dengan harga terjangkau. Yang ketiga, bertambahnya jenis lapangan pekerjaan akibat adanya investasi asing. Yang keempat, terbentuknya kesempatan kerja di luar negeri. Dampak negatif globalisasi ekonomi. Yang pertama, pasar nasional akan dikuasai barang-barang impor. Yang kedua, memicu konsumerisme atau gaya hidup tidak hemat di masyarakat. Yang ketiga, masuknya banyak tenaga kerja asing yang mendominasi tenaga kerja lokal. Yang keempat, matinya gaya usaha-usaha lokal karena penjual dan barang-barang dari luar negeri. Faktor pendorong globalisasi ekonomi. Yang pertama, kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi menciptakan berbagai inovasi yang dapat memudahkan kehidupan sehari-hari di tiap belah dunia. Yang kedua, kemajuan dalam transportasi. Perkembangan transportasi di dunia yang membuat globalisasi semakin terasa. Yang ketiga, sistem ekonomi terbuka mendorong terjadinya globalisasi di mana kerjasama dalam bidang ekspor-impor antar dua negara atau lebih semakin marak. Yang keempat, kemudahan dalam migrasi membuat orang-orang berimigrasi dari suatu negara ke negara lain untuk berbagai keperluan. Yang kelima, sistem keuangan internasional liberal. Hampir setiap negara bahkan memiliki setiap ketergantungan terhadap sistem keuangan global yang ada. Yang keenam, kerjasama atau hubungan antara negara. Globalisasi perkembangannya semakin memudahkan suatu negara bekerja sama dengan negara lain, baik itu hubungan bilateral, multilateral maupun internasional. Ekonomi politik. Menurut Robson, ilmu politik dipelajari kekuasaan dalam masyarakat, yaitu sifat hakiki, dasar proses-proses, ruang lingkup, dan hasil-hasil. Secara umum, pemikiran politik dapat dipelajari dan dipahami dari dua cara. Yang pertama, cara yang objektif, menitik beratkan pada pemikiran politiknya sendiri, karya yang dihasilkan oleh akal dan intelek ahli pemikirannya, terlepas dari pribadi pemikirannya. Yang kedua, cara subjektif, menitik beratkan orangnya, pribadi yang menghasilkan pemikiran politik itu. Konsep dasar ekonomi politik. Yang pertama, kekuasaan. Ekonomi politik mempertanyakan siapa yang memegang kuasa dalam suatu sistem ekonomi dan bagaimana kuasa tersebut digunakan untuk mengatur sumber daya ekonomi. Yang kedua, sistem ekonomi. Ekonomi politik mempelajari sistem ekonomi seperti kapitalisme, sosialisme, dan ekonomi campuran, dan
dan bagaimana sistem ini mempengaruhi distribusi sumber daya ekonomi. Yang ketiga, kebijakan publik. Ekonomi politik mempelajari pengaruh kebijakan publik seperti pajak, subsidi, regulasi, dan kebijakan moneter pada ekonomi dan masyarakat. Yang keempat, pasar. Ekonomi politik mempelajari bagaimana pasar bekerja, termasuk persaingan, harga, dan penawaran dan permintaan, serta bagaimana pasar mempengaruhi kebijakan dan distribusi sumber daya ekonomi. Yang kelima, kelas sosial. Ekonomi politik mempertimbangkan peran kelas sosial dalam ekonomi dan bagaimana cara distribusi sumber daya ekonomi mempengaruhi kesenjangan sosial dan ketidakadilan. Pendekatan dalam ekonomi politik. Yang pertama, pendekatan institusional. Pendekatan ini mempelajari institusional ekonomi dan politik termasuk lembaga keuangan, peraturan, dan hukum. Yang kedua, pendekatan Marxian. Pendekatan ini dasarkan pada teori Marxisme yang memfokuskan pada analisis kelas sosial, kapitalisme, dan konflik antara kelas pemilik modal dan kelas pekerja. Yang ketiga, pendekatan kesejahteraan. Pendekatan ini menekankan pada kesejahteraan masyarakat dan mencari cara untuk meningkatkan kesejahteraan melalui redistribusi sumber daya ekonomi. Yang keempat, pendekatan pilihan rasional. Pendekatan ini memfokuskan pada bagaimana individu membuat keputusan ekonomi rasional dan mencari keuntungan pribadi. Yang kelima, pendekatan sosiologis. Pendekatan ini mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi keputusan ekonomi dan politik. Baik, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.